Pada pembahasan pertama ini, kita akan mengenal yang namanya relasi rekurens. Barisan atau sequence A0, A1, A2 sampai dengan AN dapat dilambangkan dengan himpunan AN. Dalam barisan tersebut, kita dapat menentukan elemen barisan ke N, yaitu AN, dan ditentukan dari suatu persamaan. Nah, jika persamaan tersebut didefinisikan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen A0, A1, A2 sampai dengan AN dikurangi 1, maka relasi tersebut dinamakan relasi rekurens. Nah, berikut ini merupakan contoh dari persamaan AN dengan memanfaatkan term dari elemen sebelumnya. Terdapat contoh AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1, kemudian AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2, dan AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi dengan AN dikurangi 2. Selanjutnya, kondisi awal barisan. Dalam relasi rekurens, penentuan kondisi awal itu sangatlah penting untuk menentukan elemen-elemen pada barisan. Nah, kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Jadi, kondisi awal barisan adalah satu atau lebih nilai awal yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen berikutnya. Sebagai contoh, yaitu AN sama dengan 2AN dikurangi 1 ditambah 1 dengan kondisi awal yaitu A0 sama dengan 1. Dan contoh berikutnya yaitu AN sama dengan AN dikurangi 1 ditambah 2AN dikurangi 2. Maka diperlukan dua kondisi awal yaitu A0 sama dengan 1 dan juga A1 sama dengan 2. Contoh lainnya yaitu pada barisan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3 sampai seterusnya yang dapat dinyatakan dengan relasi rekurens Fn sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah dengan Fn dikurangi 2 dengan dua kondisi awal yaitu dengan F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif untuk barisan relasi rekurens. Perlu diingat kembali bahwa relasi rekurens sebenarnya adalah persamaan untuk menentukan nilai elemen ke N suatu barisan yang dituliskan dengan definisi rekursif. Artinya, persamaan penentuan elemen ke N suatu barisan perlu diselesaikan untuk mengetahui nilai elemen ke N suatu barisan. Nah, solusi dari rekurens adalah formula tanpa term rekursif yang memenuhi relasi rekurens. Kemudian di bawah ini ada contoh soal, misalkan kita memiliki suatu himpunan AN yang merupakan barisan yang memenuhi relasi rekurens dengan AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi dengan AN dikurangi 2 dan kondisi awalnya adalah A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Kemudian di sini kita disuruh untuk memeriksa apakah AN itu sama dengan 3N yang merupakan solusi relasi rekurens. Nah, penyelesaiannya di sini kita dapat mengganti nilai pada formula yang akan diperiksa. Maka kita ganti nilai A-nya dengan 3 diperoleh 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2 sama dengan 2 dikalikan dengan 3 dikali dengan N dikurangi 1 dikurangi dengan 3 dikali dengan N dikurangi 2. Nah, kemudian diperoleh 6N dikurangi 6 dikurangi 3N ditambah 6. Kita lakukan operasi untuk yang memiliki variabel sama sehingga diperoleh bahwasannya 3N itu sama dengan AN adalah solusi dari relasi rekurens 2AN dikurangi 1 dikurangi AN dikurangi 2. Selanjutnya pada contoh soal lain, semisal kita memiliki himpunan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens.
AN sama dengan 2AN dikurangi 1 dikurangi dengan AN dikurang 2 dengan kondisi awalnya A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memeriksa apakah AN itu sama dengan 2 pangkat N yang merupakan solusi dari relasi rekurens. Penyelesaiannya sama seperti contoh sebelumnya, kita mengganti atau substitusikan nilai menjadi 2 pangkat N, di mana 2 pangkat N ini merupakan formula tanpa term rekursif yang ingin diperiksa. Nah, ternyata ketika A-nya itu digantikan dengan 2 pangkat N dan dilakukan operasi matematika, ternyata tidak didapatkan hasil yang memenuhi pada bentuk akhirnya karena berbeda seperti yang diharapkan. Nah, hasil akhir yaitu 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N dikurangi 2 yang tidak sama dengan 2 pangkat N. Maka dapat kita nyatakan bahwasannya AN itu sama dengan 2 pangkat AN bukan merupakan solusi relasi rekurensnya. Nah, kita juga dapat menyelesaikan dengan cara lain, yaitu menggunakan nilai N tertentu. Apakah untuk nilai N yang sama, relasi rekurens akan mengembalikan nilai yang sama dengan formula yang tidak lagi mengandung term rekursifnya. Jadi, di sini kita lihat hasil dari relasi rekurens untuk N sama dengan 2 dengan memanfaatkan relasi rekurens. Ternyata nilai A2-nya itu berbeda ketika kita menggunakan usulan solusi relasi rekurens. Karena hasil A2 yang diperoleh itu berbeda, maka usulan solusi AN sama dengan 2 pangkat N bukan merupakan solusi relasi rekurens dari AN sama dengan 2 AN dikurangi 1 dikurangi dengan AN dikurang 2. Lalu terdapat contoh lain yaitu dengan mencoba menyelesaikan persoalan menggunakan pemodalan dari relasi rekurens, yaitu pada persoalan bunga majemuk. Misalkan uang sebanyak 10.000 dengan sistem berbunga dengan besar bunganya adalah 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Nah, penyelesaiannya yaitu di sini kita menentukan terlebih dahulu basisnya. P0 sama dengan 10.000 yang merupakan kondisi awal uang yang disimpannya. Kemudian pada rekurensnya adalah banyaknya uang dari tahun ke N, yaitu banyaknya uang pada tahun sebelumnya yang dituliskan dengan PN dikurangi 1 ditambah dengan 11% bunga dan dikalikan dengan banyaknya uang pada tahun N dikurangi 1. Nah, karena di sini kita mencari berapa banyaknya uang setelah 30 tahun, maka nilai N-nya itu adalah 30. Kemudian kita dapat mencari nilai P30 yaitu dengan memanfaatkan formulanya dengan menggantikan definisi rekursif tersebut melalui operasi matematika. Dari hasil tersebut, kita mendapatkan formula bahwa Pn sama dengan 1,11 pangkat N dikali P0. Setelah mendapatkan formula tersebut, maka kita langsung saja untuk substitusikan dengan kondisi awalnya, yaitu P0 adalah 10.000 dan N-nya adalah 30. Dari perhitungan matematika, kita peroleh jumlah uangnya adalah 228.922,97 rupiah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi pembangkit. Di dalam fungsi pembangkit atau yang biasa dikenal dengan FP, ada yang dinamakan fungsi pembangkit biasa atau FPB. Dan rumusnya yaitu Px sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Dan fungsi pembangkit ini kalau dijabarkan secara deret yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai seterusnya yang merupakan barisan dari deret yang berasal dari deret kuasa biasa.
Kemudian ada yang dinamakan juga yaitu fungsi pembangkit eksponen atau FPE. Dengan rumusnya yaitu Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai hingga an dikalikan dengan x pangkat n dibagi dengan n faktorial. Kalau dalam bentuk deretnya yaitu a0 ditambah a1x ditambah a2 dikalikan dengan x kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah a3 dikalikan dengan x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah seterusnya. Nah, ini yang berasal dari deret kuasa eksponen. Untuk FPB maupun FPE sendiri, AN adalah suatu barisan yang dimulai dari A0, A1, sampai seterusnya. Operasi fungsi pembangkit. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Jika fungsi pembangkit AX adalah sigma ANX pangkat N di mana N sama dengan 0 sampai hingga dan fungsi pembangkit BX sama dengan BNX pangkat N dari N sama dengan 0 sampai hingga, maka AX plus minus BX sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai seterusnya plus minus B0 ditambah B1X sampai seterusnya. Lalu dari penjabaran tersebut dapat kita sederhanakan kembali yaitu dengan cara mengumpulkan yang memiliki variabel-variabel yang sama seperti yang konstan yaitu A0 plus minus B0. Kemudian yang memiliki variabel X itu seharusnya ada A1 plus minus B1. Kemudian yang memiliki variabel X pangkat 2 yaitu A2 plus minus B2 dan seterusnya. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk sigma yaitu AX plus minus BX sama dengan sigma AN plus minus BN dikalikan dengan XN dari N sama dengan 0 sampai hingga. Operasi yang selanjutnya adalah operasi perkalian. Jika fungsi pembangkit AX adalah sigma dari AN X pangkat N di mana N sama dengan 0 sampai hingga dan fungsi pembangkit BX adalah sigma BN X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai hingga diperoleh AX dikalikan dengan BX sama dengan A0 ditambah dengan A1 dikali X sampai dengan AN X pangkat N. Kemudian dikalikan dengan B0 ditambah B1 X sampai dengan BN X pangkat N. Kemudian kita dapat menyederhanakannya dengan mengumpulkan yang memiliki variabel yang sama yaitu AX dikali BX sama dengan A0 dikalikan dengan B0, ini yang konstantanya. Kemudian kita kumpulkan yang memiliki variabel X, X pangkat 2 sampai dengan yang memiliki variabel X pangkat N. Nah, didapat AX dikalikan dengan BX merupakan sigma dari sigma AK dikali BN dikurangi K di mana N sama dengan 0 sampai hingga dikalikan dengan X pangkat N di mana N-nya dimulai dari 0 sampai hingga. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini kita akan mencari FPB dan FPE dari 2,2,2 sampai seterusnya. Dan sini ada penyelesaiannya. Yang pertama yaitu fungsi pembangkit biasa atau FPB. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu Px sama dengan sigma AN X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai hingga. Nah, jika dijabarkan dengan deret yaitu A0, A1X, A2, X pangkat 2, sampai seterusnya. Kemudian kita substitusikan nilai dari A-nya yaitu 2, diperoleh Px sama dengan 2X pangkat 0 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 2 ditambah dengan 2X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan dalam bentuk yang sederhana yaitu Px sama dengan 2 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 sampai dengan nilai N tak terhingga.
Lalu penyelesaian dengan fungsi pembangkit eksponen atau FPE, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya, yaitu Px sama dengan sigma dari AN dikalikan dengan X pangkat N dibagi N faktorial, di mana N-nya itu dimulai dari 0 sampai tak hingga. Dan jika dijabarkan dengan deret, yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2 dikali X pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial sampai seterusnya. Kemudian kita substitusikan nilai A-nya itu 2. Nah, diperoleh Px sama dengan 2x pangkat 0 dibagi 0 faktorial ditambah 2x dibagi 1 faktorial sampai seterusnya, sehingga diperoleh hasil yaitu Px sama dengan 2 ditambah 2x ditambah 2x pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah 2x pangkat 3 dibagi 3 faktorial sampai dengan nilai n tak hingga.